Berkat kerja keras dan juga niat tulus, seorang perempuan kelahiran Kediri, Jawa Timur mampu merubah hidupnya dan memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Bermula dari menjadi buruh cuci, buruh senam, bahkan hingga menjadi supir angkot, membuat Sri Utami menjadi perempuan luar biasa dan mampu membangun 5 klinik dan juga rumah sakit di kawasan Mojosongo, Surakarta, Jawa Tengah. Mamaku itu baiknya nggak ada tandingannya deh, seluasa muda hatinya. Terus ibadahnya luar biasa. Tak ada kata yang bisa menggambarkan sosok perempuan luar biasa ini. Sri Utami, perempuan kelahiran Kediri, 13 Oktober 1946, adalah potret perempuan pekerja keras yang tak pernah lelah menularkan keteladanan. Perjuangannya menuju kesuksesan sebagai pemilik 5 klinik dan rumah sakit di Mojosongo, Surakarta, dimulainya dari nol. Sebuah perjuangan penuh peluh dan jalan berliku. Dengan tarif yang relatif murah, Rp15.000 untuk konsultasi dokter dan Rp45.000 untuk rawat inap, klinik dan rumah sakit Mojosongo terjangkau bagi semua orang. Dalam dinginnya angin malam yang menusuk tulang, di mana sebagian besar orang masih terlelap, Sri Utami justru sudah memulai harinya. Pukul 1 dini hari, selepas melaksanakan sholat tahajud, nenek dari 6 orang cucu ini mengemudi seorang diri menyusuri jalanan Surakarta yang lengang. Tujuannya adalah pasar-pasar tradisional di sejumlah sudut kota. Setiap hari Sri Utami berbelanja aneka sayur, lauk dan buah demi kebutuhan klinik dan rumah sakit yang ia miliki. Dalam remang lampu kota dan masih mengenakan mukena sederhana, tak terlintas rasa risih bagi seorang Sri Utami untuk berinteraksi dengan para penjual ikan maupun sayur. Karena dahulu, hidup Sri Utami juga bermula dari sini. Apa sih yang Ibu dapatkan dengan belanja semua ini sendiri? Kan Ibu sudah menjadi owner dari 5 rumah sakit dan klinik. Stafnya kan banyak, kenapa nggak didelegasikan aja? Kenapa mesti Ibu yang turun tangan sendiri gitu? Ya, ke-1 seneng, terus kedua murah, ketiganya kerja nggak kelihatan orang. Oh gitu? Iya. Nah Ibu nih kalau bicara soal seperti itu, bangunnya jam berapa Bu? Melakukan semua aktivitas ini? Ya pokoknya aku asal udah jam 10:30, jam 11 udah bangun. Setelah ini, biasanya setelah belanja, akan kemana Bu habis ini? Bikin kopi, kalau yang di sana kan nggak suka kopi, bikin teh. Kalau yang di sini suka kopi, anak-anak. Taruh ini ya Mbak. Tak berlebihan rasanya jika Sri Utami disebut sosok perempuan langka. Kisah hidupnya yang penuh liku membawanya kepada kesuksesan yang tidak hanya dirasakannya sendiri. Sri Utami berasal dari keluarga terpandang dan berada. Ia adalah putri dari seorang tokoh agama terkenal sekaligus pemilik sekolah, Raden Muntoro. Ibunya, Sihmini, adalah seorang kepala sekolah rakyat di Kediri, Jawa Timur. Hidup seorang Sri Utami muda kala itu sangatlah berkecukupan. Semasa remaja, Sri Utami menuntut ilmu di sekolah bidan pada pagi hari dan sekolah menengah atas pada sore hari. Setelah lulus, Sri pun bekerja sebagai bidan di PKU Solo, sembari melanjutkan kuliah di jurusan Filsafat Kebudayaan IKIP Negeri Solo, hingga meraih gelar sarjana muda. Di kota Solo pula, Sri Utami bertemu dengan jodohnya. Mbak Sri udah besar gitu, di kita tidak ada panggil nama aja, nggak ada. Jadi Mbak atau Dek gitu. Mbak Sri udah besar, udah punya temen deket. Aku bilang, banyak teman deket, itu temanku semua itu kalau mau diambil mantu sama bapak, semua mau, aku itu. Aku milih yang ini gitu, tapi bapak nggak boleh. Dipilih yang Mas Dakir ini gitu, kata bapak, yang penting agama, bilang gitu. Ini jadi teman-teman pada datang semua, kalau datang ke rumah waktu itu kalau kita cerita-cerita gitu ya, ada adzan, yang lain tetap cerita. Pak suamiku enggak, begitu ada adzan dia sholat. Sri sempat keberatan dengan pilihan ayahnya
karena perbedaan latar belakang keluarga. Namun, ia mengalah menikah dengan pemuda pilihan sang ayah. Muzakir kini telah 44 tahun menjadi pendamping hidupnya. Aku ngomong sama bapak, Pak ini kan dari keluarga gini-gini yang bilang gitu. Terus nanti aku gak bisa gak bisa bantu bapak gini-gini. Gak apa-apa Mbak Sri, yang penting bapak sambil menunjukkan tangan, yang penting agama. Itu bapak itu gitu. Keyakinan sang ayah tidak meleset. Meski mengawali biduk rumah tangga dengan penuh perjuangan, Sri justru merasakan kebahagiaan sesungguhnya bersama sang suami tercinta. Jadi kita nikah belum punya apa-apa sama gitu ya. Sesudah itu kita berjuang berdua. Jadi waktu itu bapak sempat jadi yang menjajakan minyak tanah pakai kaleng gitu. Bapak pernah seperti itu. Terus aku juga jualan rongsok-rongsok gitu. Karir Sri cemerlang. Ia berhasil menjadi manajer di perusahaan penanaman modal asing. Namun sang suami meminta Sri untuk mendampinginya kembali di Surakarta. Ya mama targetnya apa? Kalau targetnya udah tercukupi, papa pengen didampingi gitu. Terus aku pulang ke Solo sekeluarga. Ikhlas meninggalkan semua pencapaiannya di Kota Kembang, Sri Utami kembali memulai kehidupannya dari nol. Tak ada rasa kecil hati. Ia rela bekerja siang malam, asal asap dapur terus mengepul. Kerja itu kan nggak harus ke kantor, nggak harus kemana-mana. Waktu itu kan aku sudah punya mesin cuci. Jadi aku saben pagi sekali itu aku udah keliling ke kampung. Nyuciin, aku gitu. Terus nanti ini pak tukang yang kerja tak tanya satu-satu, Pak makannya gimana, makannya kalau aku yang masak gimana gitu. Akhirnya semua kan mereka kan orang-orang kaya ya, jadi begitu mendapatkan rumah terus dibangun. Nah itu yang masakkan tukangnya itu semua aku. Sri Utami tahu sang suami pernah bersekolah di Akademi Militer Negara Angkatan Laut, jurusan kedokteran, namun tidak selesai. Ia pun membulatkan tekad untuk menyekolahkan suaminya di Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret, Surakarta. Buruh cuci, guru senam bahkan supir angkot tak segan ia lakukan. Semuanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan untuk membiayai sekolah sang suami. Kesepakatan bersama bahwa saya sudah bekerja, tapi tidak cukup untuk bisa sekolah bersama-sama. Sebab guru pada waktu itu adalah pekerjaan yang sangat minim pendapatannya. Hanya bisa, waktu itu dapat 50 kilo beras gaji itu cuma. Kalau itu digunakan untuk beli beras, mungkin cukup untuk makan bersama anak satu kan ya, 50 kilo beras. Tapi kalau untuk sekolah jelas tidak mungkin. Sehingga harus ada sesuatu yang bisa membantu saya. Siapa lagi kalau bukan ya tadi kembali kepada belahan jiwa tadi, istri yang membantu dengan segala cara. Aku juga gitu. Jadi aku pengen naik surga dengan jalan berbakti terhadap suami. Tidak ada lebih dari itu. Aku cuma pengen itu aja. Jadi apapun aku kerjakan untuk suami aku gitu. Sebagai seorang istri betul-betul seperti dibilang wong Jawa, orang Jawa, dia belahan jiwa saya. Jadi semua ide saya diterjemahkan dengan benar oleh istri saya. Sebagai seorang muslimah, dia adalah surganya keluarga ini. Hingga kami saling percaya untuk bisa maju bersama gitu. Dengan caranya sendiri-sendiri. Bapak di depan, dia di belakang. Bagi Sri Utami, restu dari sang suami adalah landasannya mengerjakan sesuatu. Kebahagiaan suami dan anak-anak adalah surga dunia bagi dirinya.
penting dan berharga sekali ya. Jadi menurut aku suami itu segalanya bagi aku ya. Menurut aku indahnya dunia ini karena suami aku juga gitu. Jadi apa ya, aku pengen naik surga dengan jalan berbakti terhadap suami, tidak ada lebih dari itu. Aku cuma pengen itu aja. Jadi apapun aku kerjakan untuk suami aku gitu. Apa ya dimusuhin ya apa gitu. Karena itu dianggap aku udah orang rendahan, karakternya nggak baik. Mungkin mereka memikirnya kan begitu, tapi aku nggak pernah melawan. Aku diem aja. Aku dibilang apa aja nggak pernah marah juga. Getirnya hidup pun harus mereka hadapi saat kehidupan mereka belum mapan. Namun sosok sang suamilah yang selalu menguatkan langkahnya. Aku tuh empat anakku ditolong sendiri. Terus waktu itu kan belum punya baju, belum punya apa-apa. Sarung dia disobekin gini buat bungkus bayi. Kesian anakku yang pertama. Dibungkus sarung papahnya yang di itu. Tapi dia pinter sekarang. Kesian. Terus dibungkus, terus dilangseng saben hari itu. Jadi dipanasi pakai langseng kayak nanak nasi karena prematur. Kan kalau ke rumah sakit aku nggak punya uang, kalau bayar bidan juga aku nggak punya uang, sama sekali nggak punya. Aku waktu melahirkan tuh nggak makan, nggak punya beras, nggak apa. Waktu itu dalam keadaan lapar, stres, sepedaku hilang. Kesian anakku yang nomor 1 itu tingginya sekarang cuma 145. Peluh dan kerja keras Sri terbayar. Sang suami berhasil menjadi dokter spesialis anestesi, spesialisasi ilmu kedokteran yang masih langka di Indonesia kala itu. Bahkan 3 dari 4 putra-putrinya pun mengikuti jejak sang ayah menjadi seorang dokter. Tak ada yang berubah dari sosok Sri Utami. Meski usianya hampir kepala 7, tenaga dan kerja kerasnya tak berkurang sedikit pun. Kepeduliannya terhadap staf dan karyawannya pun patut diacungi jempol. Setiap pagi buta, ia selalu menyempatkan diri mengunjungi setiap klinik atau rumah sakit miliknya. Yang ibu lakukan yaitu yang sering saya lihat, ibu itu sering melakukan sholat tahajud. Kan kalau malam itu juga beliau juga keliling di rumah sakit. Biasanya juga ada SMS, yuk sholat tahajud seperti itu, mengajak pas jaga ketemu gitu, diajak ayo sholat tahajud dulu. Biasanya juga keliling rumah sakit sambil itu membikinkan teh untuk karyawannya yang di pas jaga waktu malam itu. Selepas subuh, rutinitas Sri Utami bahkan jauh lebih sibuk. Tepat saat matahari bangun dari peraduannya, Sri Utami bersiap memimpin senam aerobik di salah satu rumah sakitnya. Setiap hari senam aerobik selalu dipenuhi peserta. Meski tak lagi muda, badan Sri Utami masih lincah mengikuti irama musik. Bergerak tak hanya membuatnya bugar secara lahir, namun menjaga pikirannya agar tetap positif. Jadi ibu ngajak orang itu mereka nggak dipungut biaya? Enggak. Kalau dulu mahal. Mahal? Saya guru senam paling mahal di dulu saya. Oke. Paling tua sekarang yang masih laku saya. Oh gitu. Nah, kenapa tidak menarik biaya Bu dari orang-orang yang Enggak datang? lah, udah jadiin dokter, udah jadiin anak-anakku, udah segalanya. Pokoknya kalau yang di hotel masih mereka ngecas saya banyak ya. Mereka kalau itu aja. Nah, tidak hanya senam, tapi juga ada pemeriksaan juga gratis ya, Bu, gratis, ya? iya. Pemeriksaan ini sebenarnya awal mulanya seperti apa sih, Bu? Kok kemudian terinspirasi, oh habis senam ada pemeriksaan deh? Gitu? Iya, ya emang gitu. Jadi di sini tuh ada senam yang sesudah senam gratis diperiksa, ada yang gratis dengan obat juga. Kalau yang dengan obat itu setiap bulan sekali, minggu pertama. Tapi kalau yang ini setiap selesai senam. Tapi kalau misalnya mereka menghendaki apa-apa ya kita kasih gitu. Sri Utami adalah perempuan yang tak pernah lelah menggenggam pelita dalam jiwanya untuk memberi jalan terang bagi orang-orang di sekitarnya. Kesuksesan justru menjadikannya semakin bersahaja
senantiasa membantu sesama tanpa haus sanjungan maupun imbalan. Langsung buka dengan satu bidan, aku yang jadi pembantunya. Jadi aku ngurus anaknya dia, anaknya Bu Bidan. Aku sambil nyapu, sambil semuanya aku kerjakan. Bu Bidan pakai baju bidan itu tunggu klinik itu. Kepedulian Sri Utami terhadap dunia kesehatan dan dukungannya terhadap sang suami tak pernah setengah hati. Saat Muzakir menjabat sebagai kepala puskesmas di Blitar, Sri tak segan-segan ikut mendedikasikan tenaganya membantu menyediakan obat bagi para pasien. Sri pun rela pergi ke pelosok demi menemani suaminya saat menggelar pengobatan massal. Dr. Muzakir pun makin dikenal dan mendapat predikat sebagai dokter teladan nasional pada tahun 1984. Satu demi satu impian Sri Utami terwujud. Ia semakin berani bermimpi lebih besar. Kan ini sebelum jadi apa-apa, itu kan kalau aku punya laba, itu selalu aku beli obat. Jadi kalau misalnya laba 10.000 gitu ya, yang 2.500 kan bukan milik aku, milik orang lain. Itu aku belikan obat-obatan, mungkin ya ada antalgin, ada apa-apa gitu. Nanti tetangga itu kalau pusing apa-apa itu ke tempatku, bakul-bakul pasar tuh, Mbak aku pusing, nanti aku kasih gitu. Lama-lama itu banyak, terus aku pengen juga kan. Aku yang maksa papahnya anak-anak untuk jadi dokter ya. Jadi aku pengen menghadiahkan klinik waktu itu meskipun kecil untuk papahnya anak-anak karena aku udah maksa supaya dia sekolah gitu. Kan sekolah kan nggak gampang gitu ya. Jadi aku juga kesian ya karena dipaksa-paksa sama aku gitu. Kedisiplinan Sri menabung membuatnya sanggup membeli tanah dan menghadiahkan sebuah klinik kecil bagi suami tercinta pada tahun 2001. Dia langsung sholat di situ. Tapi ini dalam keadaan kakinya patah. Dia kan ditabrak motor. Yang satu patah, yang satu hancur. Tapi bisa sembuh total. Alhamdulillah. Jadi dia merangkak jalannya. Dia cuma ngelihat aku dilihat gitu. Terus sholat ya. Terus aku langsung buka dengan satu bidan. Aku yang jadi pembantunya. Jadi aku ngurus anaknya dia, anaknya Bu Bidan. Aku sambil nyapu, sambil semuanya aku kerjakan. Bu Bidan pakai baju bidan itu tunggu klinik itu. Klinik Mojosongo pertama akhirnya berdiri. Sebuah kebahagiaan yang tak terperi bagi Sri Utami. Namun masih ada saja orang yang iri terhadapnya. Artinya Ibu tidak memasukkan hati semua omongan orang yang ada dari Sumbangnya gitu ya, Bu ya. Justru aku kalau mendapatkan itu ini ya, kata bapakku dulu kalau di Sanjung itu pertanggungjawabannya lebih berat ya. Tapi kan kalau di komentari negatif tuh sekali kita mendapat komentar ya, kita dapat 2 kali pahala dari Allah gitu kata bapakku gitu. Jadi itu yang membuat mungkin aku lebih sabar. Berkat keuletan Sri Utami, klinik Mojosongo berkembang pesat dengan tarif yang relatif murah, Rp15.000 untuk konsultasi dokter dan Rp45.000 untuk rawat inap. Klinik dan rumah sakit Mojosongo terjangkau bagi semua orang.
Kerja keras ibu ini nggak berhenti sampai di situ. Dari satu klinik kecil, kemudian sekarang berkembang sudah mau berapa nih Bu sekarang Bu? 4 yang sudah berdiri, 5 yang prepare. Nanti rencana April itu yang kelima harus sudah buka. Kesuksesan yang telah diraih membuat Sri Utami terpacu untuk membantu lebih banyak orang. Tidak hanya bagi orang-orang di sekelilingnya, namun juga bagi orang yang tak dikenalnya. Ibu memberikan pancingan juga kepada staf ibu gitu. Iya. Kabarnya ibu juga tidak segan-segan memberikan bantuan tanpa bunga, baik materi seperti itu. Semuanya, tidak hanya karyawan. Semua. Semuanya. Orang yang nggak ibu kenal kalau datang boleh. Boleh. Semua yang lewat yang datang boleh ambil. Jadi syaratnya dia harus pedagang ya, besar maupun kecil nggak masalah. Bagaimana ibu bisa mempercayakan sepenuhnya mungkin kepada orang yang belum dikenal datang minta tolong sama ibu pinjam uang gitu misalnya? Gimana Bu? Percaya aja gitu? Ya satu keyakinan kalau orang baik yang datang pasti baik. Itu sudah janji Allah ya. Oke. Makanya untuk mendapatkan orang baik kita harus baik dulu. Sri Utami juga tak segan-segan menyekolahkan stafnya yang dinilai memiliki kemampuan. Tak jadi persoalan, biaya puluhan juta rupiah ia habiskan. Sri Utami percaya, satu kebaikan yang ia lakukan akan berbuah lebih banyak kebaikan dan kebahagiaan bagi dirinya. Ya jadi karena rumah sakit ini semakin berkembang, yang tadinya hanya klinik kemudian jadi rumah sakit, di situ ada unit OK-nya juga, jadi ada ruang operasinya, sehingga rumah sakit itu juga perlu untuk punya tim operasi sendiri, sehingga ditawarkan, kemudian saya juga bersedia waktu itu. Selain itu saya dengar ibu juga suka ngumrohkan staf juga. Itu bocorannya gitu, saya mau konfirmasi sama ibu. Itu gini, itu dari dulu, dari sebelum saya punya rumah sakit ya. Memang ibu tuh rela apapun kalau misalnya ingin membantu, nggak tedeng-aling-aling ya Bu? Iya, enggak. Kan hitungannya bukan siapa-siapanya. Bagiku yang lebih berhak. Meski merupakan pemilik klinik dan rumah sakit, Sri Utami masih turun tangan membantu stafnya. Atas semua yang ia lakukan, Sri Utami digaji 1,5 juta rupiah per bulan. Ibu juga nggak segan-segan bantuin, misalnya kayak cleaning service juga bersih-bersih gitu. Iya. Nggak ada Nggak terlalu sungkan, capek. nggak ada apa? Ya enggak lah, kan kesian yang namanya semakin kayak cleaning service itu kan kesian ya. Dia kan mungkin untuk disekolahkan lagi dia enggak mau gitu ya. Terus ya ada sih di sini yang cleaning service, terus sekarang sekolah perawat ada juga. Ibu yang? Ya, ada. Pintar. Cantik kok, bagus toh. Tangguh dan penuh kelembutan. Seperti itulah sosok Sri Utami. Setiap hari ia selalu menjalankan ritual sosialnya, mengunjungi pasien di bilik kliniknya. Dengan hangat ia menyapa, berbicara dari hati dan mendoakan kesembuhan bagi pasien. Atas dedikasi yang tulus ini, Sri Utami pun mendapatkan penghargaan Anugerah Pelopor Penggerak Pembangunan Kartini Award 2013. Sri Utami bukan hanya seorang pahlawan sejati bagi orang-orang di sekitarnya. Lebih dari itu, ia mengajarkan kepada kita akan sebuah keteladanan. Salah satunya, bekerja keras penuh keikhlasan sebagai anak tangga menuju Sang Pencipta. Makasih ya Mah, udah jadi mamah yang segalanya, berkorban buat kita semua anak-anak. Kita nggak akan jadi kayak gini kalau tanpa Mama. Panjang umur selalu, terus semoga amalan semua ibadah Mama buat kita semua dan buat orang-orang yang hidupnya sama Mama disentuh itu terus berlanjut. Oke, Mbak,